Halo teman-teman, selamat datang di fanpage Sarjana Sains. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal sifat bahan kimia dan simbol-simbolnya. Sebelum itu, kita mengenal dulu pengertian dari bahan kimia, teman-teman. Bahan kimia merupakan sebuah zat murni atau bisa juga berupa campuran yang terdiri dari beragam elemen-elemen kimiawi. Contohnya seperti air dan susu yang kita minum sehari-hari. Untuk bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium memiliki sifat yang beragam. Ada yang dapat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan para pekerja dan lingkungannya. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan melakukan praktikum di laboratorium, kita harus memperhatikan beberapa pakaian ya teman-teman. Yang pertama, gas lab. Gas lab berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari bahan kimia berbahaya. Kacamata lab. Kacamata lab berfungsi untuk melindungi mata kita. Masker. Masker berfungsi untuk melindungi hidung kita menghirup bahan kimia berbahaya secara langsung. Latex atau sarung tangan. Latex atau sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan kita dari menyentuh bahan-bahan kimia berbahaya. Terakhir yaitu sepatu. Sepatu berfungsi untuk melindungi kaki kita apabila tiba-tiba ada bahan kimia yang tertumpah ke bawah. Untuk membedakan antara bahan kimia berbahaya dengan bahan kimia yang tidak berbahaya, diperlukan suatu simbol khusus yang bersifat universal. Inilah yang mendasari dibuatnya suatu peraturan tentang simbol bahan kimia berbahaya. Melalui peraturan tersebut dibuatlah sebuah simbol-simbol yang menandakan sifat berbahaya dari suatu bahan kimia. Nah, apa saja simbol-simbolnya teman-teman? Yang pertama yaitu beracun. Simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang diakibatkan bahan kimia dapat bersifat akut dan kronis, bahkan menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan kimia dapat terjadi melalui mulut, pernafasan, dan kulit. Contoh bahan kimia beracun yaitu arsen triklorida, kalium cyanida, hidrogen sulfida, metanol, dan merkuri klorida. Mudah terbakar atau flammable. Flammable adalah bahan kimia yang mudah terbakar ketika bereaksi dengan oksigen, sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kebakaran. Reaksi kebakaran yang sangat cepat selain itu juga dapat menyebabkan ledakan. Contoh bahan kimia mudah terbakar seperti aluminium arkifosfor, fosfor putih, hidrida, asetilen CaC2, Ca3P2, eter, alkohol, aseton, benzena, logam natrium, dan lain-lain. Mudah meledak. Bahan kimia mudah meledak adalah jenis zat padat, cair, atau campuran dari keduanya. Dari reaksi kimia itu sendiri dapat menghasilkan gas dengan jumlah dan tekanan yang sangat besar, serta suhu yang tinggi. Ledakan pada bahan dapat terjadi karena benturan pemanasan, pukulan gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, dan adanya percikan api. Ledakan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Contoh bahan kimia yang mudah meledak yaitu dinamit, TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Korosif. Bahan kimia korosif adalah bahan reaksi kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan jaringan hidup dan benda-benda lainnya. Karakteristik bahan korosif umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. pH dari bahan bersifat korosif lazimnya berada pada kisaran di bawah 2 atau di atas 11,5. Contoh yaitu asam sulfat, asam klorida, NaOH. Jangan menghirup uap dari bahan ini, jangan pula membuat kontak langsung dengan mata dan kulit Anda. Berbahaya untuk lingkungan. Bahan dengan lambang ini adalah bahan yang dapat merusak ekosistem, menyebabkan kematian ikan, organisme akuatik, dan lainnya. Selain itu, bahan tersebut dapat merusak lapisan ozon karena bahan tersebut bersifat persisten di lingkungan. Contoh bahan kimia berbahaya untuk lingkungan yaitu tributyl timah klorida, klorofluorokarbon atau CFC, PCBs, tetraklorometan, petroleum benzena. Mudah teroksidasi. Bahan kimia oksidator adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Contoh yaitu hidrogen peroksida, kalium klorat, kalium permanganat, asam nitrat, amonium nitrat. Bahaya iritasi. Simbol bahan kimia ini terbagi menjadi dua kode yaitu kode XN dan kode XI.
Kode XN menunjukkan adanya risiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernapasan, mulut, dan kontak kulit. Contoh bahan kimia dengan kode XN misalnya peridin. Sedangkan kode XI menunjukkan adanya resiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Contoh bahan dengan kode XI yaitu amonia dan bensil klorida. Karsinogenik. Bahan kimia karsinogenik adalah bahan kimia yang menunjukkan paparan jangka pendek, menengah, panjang, atau berulang dari bahan ini menyebabkan karsinogenik, teratogenik, mutagenik, toksisitas sistem terhadap organ spesifik, toksisitas terhadap sistem reproduksi, gangguan saluran pernapasan. Contoh bahan kimia karsinogenik seperti benzena, benzidin, asbestos, naftilamin, senyawa nikel, vinyl klorida, warfarin, Rokuten. Nah, selain itu masih banyak lagi simbol-simbol bahan kimia lainnya ya teman-teman, seperti radioaktif, bahaya biologi, senjata berbahaya, gas bertekanan tinggi, iritasi, dan lain-lainnya. Oke, mungkin sekian penjelasan pada hari ini. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya teman-teman. Bye-bye.